Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Desember 2024, Rabu, Pekan Advent pertama, disusun dan dibawakan oleh Frater Rio Ambasan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Hati yang Peka. Hati yang peka akan selalu menjadikan diri kita sebagai pelita di tengah kegelapan, menjadikan kita sebagai penolong di tengah kesusahan orang lain, menjadikan kita sebagai pembawa damai di tengah permusuhan, menjadikan kita sebagai penyejuk di tengah percekcokan dan lain sebagainya. Sebaliknya, hati yang tidak peka hanya akan membuat kita nyaman, kendati pun sedang hidup di tengah kegelapan, kesusahan orang lain, permusuhan, percekcokan, dan berbagai persoalan lainnya. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kepekaan Yesus terhadap realitas yang sedang Ia jumpai. Dikisahkan bahwa setelah mengajak dan menyembuhkan banyak orang, Yesus merasa kasihan dengan nasib orang-orang yang mengikutinya.
mereka pasti sangat lapar. Dan oleh sebab itu, mereka pasti membutuhkan makanan untuk mengalas perut mereka. Sebab jika tidak, mereka pasti akan pingsan di jalan karena selama kurang lebih 3 hari lamanya mengikuti Yesus. Yesus pun mulai menggandakan roti dan ikan, sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Makanan melimpah, dan potongan-potongan roti yang dikumpulkan mencapai 7 bakul penuh. Jika kita lihat secara lebih cermat, ada 2 hal yang ditampilkan dalam teks bacaan Injil hari ini. Yang pertama, hati yang peka. Hanya orang yang peka hatinya lah yang mampu membaca realitas. Realitas kelaparan yang dialami oleh orang-orang yang mengikuti Yesus berhasil ditangkap dan dicerna secara baik oleh Yesus. Yang kedua, hati yang tidak peka. Hati yang tidak peka merupakan negasi atau lawan dari hati yang peka. Jika hati yang peka selalu bisa membaca dan menangkap realitas, maka sebaliknya, hati yang tidak peka tidak mampu mendorong manusia untuk berani berbuat, untuk berani mengambil sikap. Dan ini ditampilkan oleh para murid. Mereka tidak sigap. Mereka skeptis atau ragu-ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Para murid boleh jadi paham betul bahwa orang-orang yang mengikuti mereka selama 3 hari pasti merasa lapar, dan sudah pasti bahwa mereka akan pingsan. Berhadapan dengan situasi tersebut, para murid tidak memikirkan solusi atas apa yang mereka lihat sendiri. Mereka hanya diam dan tidak percaya bahwa mereka dapat memberi makan orang-orang sebanyak itu. Dewasa ini, kita sedang hidup dalam satu situasi yang penuh dengan tantangan. Realitas kemiskinan, keterlukaan, permusuhan seolah-olah tak pernah lepas dari kehidupan kita. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita hendaknya senantiasa memiliki hati yang peka. Sebab hanya dengan hati yang peka lah kita dapat menarik sebanyak mungkin orang pada kebaikan, kesejahteraan, dan persekutuan dengan Allah. Tugas kita ialah terus membangun dan menciptakan hati yang peka. Hati yang peka hanya dapat dibangun melalui relasi yang khusus, relasi yang intens dengan Tuhan. Itulah syarat utama untuk membangun, menciptakan hati yang peka. Mari kita belajar dari hari ke hari untuk selalu mempunyai hati yang peka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.